Perizinan online terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission atau OSS adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lewat integrasi OSS ini, pelaku usaha tak terkecuali pelaku usaha di sektor pariwisata akan dimudahkan dalam mengurus izin usahanya. Sementara itu, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dalam sistem OSS terdapat kegiatan pengawasan OSS rutin. Untuk mengetahui lebih jauh, simak langkah-langkah pengawasan OSS berikut ini. Pertama, buka oss.go.id, kemudian akan muncul pop-up yang berisi pesan jika pelaku usaha sudah memiliki hak akses dan NIB di sistem OSS 1.1, bisa langsung masuk dengan menggunakan username dan password yang lama dengan cara mengeklik tombol "Masuk sekarang". Jika pelaku usaha belum memiliki username atau password, bisa masuk ke bagian daftar. Namun, jika sudah memiliki, bisa langsung klik tombol "Masuk", lalu masukkan username atau email dan password. Lalu, klik tombol "Masuk". Jika tidak bisa masuk, bisa klik "Lupa password", dan jika belum memiliki hak akses, bisa klik "Daftar". Setelah itu, akan muncul tampilan beranda "Selamat datang". Yang bisa kita lakukan sebagai pengawas, bisa langsung masuk di menu penjadwalan. Kemudian, pilih submenu pengawasan rutin. Lalu, dilanjutkan dengan memilih submenu usulan proyek. Setelah itu akan muncul daftar usulan proyek pengawasan tahun 2022. Di sana, kita bisa langsung klik tambah data, yang nantinya akan langsung muncul checklist pilihan sektor usaha, centang bagian pariwisata, lalu klik lanjut. Kemudian akan muncul pilihan pencarian. Kita dapat memilih pencarian berdasarkan NIB. Checklist nomor 2 atau di nomor 3 sesuai dengan kewenangan, yaitu tentang kegiatan usaha dengan kriteria. Lalu, pada kolom pencarian bisa kita ketikkan angka sesuai dengan NIB. Setelah itu, klik cari. Hasil pencarian tersebut akan muncul di bagian bawah. Maka dari itu, langsung saja scroll ke bawah hingga menemukan kolom yang berisikan tentang data yang sedang kita cari. Kemudian, klik detail. Scroll ke bawah lagi untuk melihat detail yang akan dimunculkan. Di kolom tersebut, akan muncul detail mengenai profil pelaku usaha, perizinan berusaha, lokasi usaha, data usaha, dan detail investasi. Pilih isian yang sesuai, lalu checklist pada bagian sebelah kiri kolom tersebut. Kemudian, klik lanjut. Setelah itu akan muncul halaman data profil pengusul inspeksi lapangan. Di sana, kita bisa langsung memilih tanggal inspeksi lapangan, jabatan pengusul, pangkat atau golongan ruang, dan catatan dengan pesan verifikasi sertifikat standar usaha. Jika sudah, klik simpan data usulan. Setelah pengisian tersebut, bisa langsung berkoordinasi dengan DPMP TSP atau Dinas Perizinan selaku Koordinator Pengawasan OSS untuk memverifikasi usulan proyek yang kita ajukan. Jika sudah diverifikasi, kembali ke halaman utama, pilih menu undangan pengawasan, kemudian pilih submenu undangan masuk. Setelah itu, akan langsung muncul daftar undangan masuk pengawasan rutin 2022, disertai dengan kolom tabel yang berisikan tentang profil pelaku usaha, perizinan berusaha, lokasi usaha, data usaha, detail investasi, dan detail pengawasan usaha. Kita dapat melihat detail dengan mengeklik icon V yang berada di dalam kolom jika sudah terbuka, scroll ke bawah, lalu klik proses undangan. Setelah itu, cek bagian kolom
instansi yang mengundang, dan alasan mengundang. Kita bisa memilih untuk setujui undangan maupun tolak undangan. Kembali ke halaman sebelumnya, klik bagian status undangan. Setelah itu, kita dapat melihat status undangan sudah terproses atau belum. Kembali ke halaman sebelumnya, klik bagian Assign Pelaksana. Kemudian, akan muncul surat tugas pelaksana pengawasan dan kita bisa mengisikan profil pelaksana pengawasan. Jika sudah, klik Tambah. Data yang ditambahkan akan masuk pada tabel daftar pelaksana. Klik Naikkan urutan untuk menaikkan urutan. Klik Turunkan urutan untuk menurunkan urutan. Klik Ubah untuk mengubah data. Klik Hapus untuk menghapus data. Klik Simpan untuk menyimpan data pelaksana. Setelah melakukan semua proses di atas, kemudian akan dilakukan kegiatan pengawasan ke usaha pariwisata. Jika sudah melakukan kegiatan pengawasan tersebut, kembali lagi dari menu awal. Pilih menu penjadwalan, lalu pilih submenu pengawasan rutin, lalu pilih submenu pelacakan. Jika sudah, scroll ke bawah, pilih detail profil pelaku usaha yang diinginkan, lalu klik hasil pengawasan. Lalu, isikan nilai pada kolom hasil penilaian kepatuhan teknis yang berisikan kriteria penilaian, bobot, skor nilai hasil pengawasan, dan untuk total nilai hasil pengawasan akan terisi secara otomatis. Kemudian, scroll ke bawah sampai menemukan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau pengawas. Pilih kategori permasalahan yang sesuai. Lalu, deskripsikan masalah tersebut di bagian kolom keterangan masalah. Jika sudah klik, simpan permasalahan. Setelah itu, scroll ke bawah sampai menemukan kolom untuk unggah dokumen pengawas. Lalu, scroll ke bawah lagi dan isikan kolom hasil pengawasan pengawas. Pilih rekomendasi pengawas yang sesuai dan isikan rekomendasi pengawas. Lalu, scroll ke bawah, klik simpan sebagai draft. Jika sudah, kemudian berkoordinasi kembali dengan DPM PTSP atau Dinas Perizinan selaku Koordinator Pengawasan OSS untuk memverifikasi hasil pengawasan yang sudah kita lakukan. Dan kemudian pilih kirim data pengawasan. Seperti itulah langkah-langkah pengawasan OSS. Selamat mencoba!